Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Laptop. Kali ini saya akan mereview laptop Asus seri ZenBook UM431D. Oke, sini kita bisa lihat bersama-sama laptop Asus ZenBook. Wah, udah kelihatan kan premiumnya, dibuka hanya dengan satu tangan, yang biasanya sangat jarang ya untuk laptop yang slim, tipis, ringan, kokoh, terbuat dari bahan aluminium yang bisa dibuka dengan satu tangan. Ya sesuai lah dengan harganya yang barunya kisaran 12 jutaan. Di sini saya akan mereview apakah masih worth it dipakai di tahun 2025. Nah, di tanggal ini per tanggal 4 Mei. Nah, apakah masih worth it? Kita simak pembahasannya. Kembali lagi ke desain dan tampilan. Asus ZenBook ini memiliki desain yang khas. Bodi ramping yang ringan terbuat dari aluminium berkualitas tinggi yang membuat laptop terasa kokoh namun tetap ringan dibawa kemana-mana. Ketebalan sekitar 1,59 cm dan beratnya hanya sekitar 1,39 kg yang membuatnya sangat portable, cocok untuk mahasiswa atau pekerja yang sering berpindah tempat. Dan layarnya tadi dibekali dengan Full HD Nano 8K display, yaitu bezel bingkai di sisi layar yang sangat tipis, membuat layar terlihat lebih besar dan modern. Lalu untuk performa dari laptop ini yaitu dilengkapi dengan prosesor AMD Ryzen 7. Kita lihat dengan kecepatan dasarnya itu 2,1 GHz, turbo boostnya bisa sampai 4 GHz. Performa cukup tinggi untuk pekerjaan harian seperti mengetik, browsing, dan presentasi, menjalankan aplikasi Adobe seperti Photoshop atau Premiere untuk level ringan sampai sedang. Juga bisa untuk editing video, desain grafis, ataupun coding. Nah, laptop ini dibekali dengan RAM 8GB bawaannya. RAM 8GB yang udah cukup lega untuk multitasking, misalnya membuka banyak tab browser, mengetik sambil dengar musik, dan membuka aplikasi desain. Tipe RAM DDR4 juga lebih hemat daya dan cepat dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu DDR3. Lalu untuk penyimpanannya laptop Asus ZenBook ini yaitu SSD sebesar 512 GB. Asus ZenBook ini SSD-nya penyimpanannya 512 GB atau setengah tera, yang udah cukup luas lah untuk menyimpan ribuan file dokumen, foto, video, dan aplikasi. Lalu di sini kita akan review grafis dan kemampuan multimedianya. Oke, untuk kemampuan multimedianya, laptop Asus ZenBook ini dibekali dengan grafis AMD Radeon Vega 8, terintegrasi langsung dengan prosesor, tidak menggunakan VGA terpisah. Nah, biasanya mungkin kita sering menjumpai beberapa laptop ada yang, atau banyak malah, yang VGA nya terpisah, seperti Intel Core i5, lalu VGA nya RTX
460. Nah, itu VGA nya terpisah, tapi untuk laptop ini yaitu terintegrasi langsung dengan prosesor dan cukup kuat untuk menjalankan game-game ringan sampai sedang seperti Dota, CSGO, Valorant. Nah, itu masih sangat oke untuk dimainkan. Namun tidak cocok untuk game berat dan editing profesional dengan resolusi 4K ya, karena memang laptop ini desain bukan untuk gamer. Lalu selanjutnya untuk audio dan fungsi tambahannya, audio Asus ZenBook WM431Di ini dibekali dengan audio Harman Kardon, perusahaan audio terkenal untuk menghadirkan kualitas suara yang bagus, suara jernih dan cukup keras untuk ukuran laptop tipis, cukup cocok untuk menonton film, mendengarkan musik atau video call. Nah, seperti ini suaranya. Kita lihat. Yang mana bisa kita lihat di sini speakernya berada di atas kanan dan kiri laptop yang membuatnya suaranya lebih jelas dan jernih untuk kita dengar. Halo guys, David sini dan Asus ZenBook S14 OLED, laptop yang udah pakai Intel Core Ultra 7 prosesor series 2 alias Intel Lunar Lake. Akhirnya masuk Indonesia ya. Dari Computex kemarin udah bikin penasaran, udah dikomporin nih. Katanya prosesor ini sangat-sangat irit daya, bikin baterai di laptop Windows jadi awet. Bisa tembus belasan jam, bahkan kalau kita lihat di website Asus soal ZenBook S14 ini. Lalu untuk fiturnya ada fingerprint di sini. Nah, yang sangat responsif, bisa kita cek. Langsung terbuka untuk login cepat dan aman yang bisa digunakan dengan Windows Hello. Tidak perlu ketik lagi password setiap saat. Dan laptop ini keyboardnya backlit, sangat membantu saat mengetik di tempat gelap. Touch dan keynya terasa empuk, dan juga nyaman dengan warna backlight keyboardnya putih ke kuning-kuningan gini. Nah, jadi untuk di tempatnya gelap sangat nyaman banget. Nah, seperti ini penampakannya ketika dalam kegelapan. Backlight keyboardnya yang dibekali dengan 3 tingkat warna, 1, 2, 3. Nah, bisa kita lihat bagaimana indahnya penampakan dari laptop Asus ZenBook ini. Oke, untuk fitur selanjutnya dari laptop Asus ZenBook, baterai dan konektivitasnya. Untuk baterainya Asus ZenBook ini, Asus mengklaim daya tahannya bisa bertahan hingga 8-10 jam tergantung penggunaan, misalnya hanya untuk browsing ataupun menonton video. Nah, mendukung fast charging juga yang bisa mengisi baterai hingga 60% dalam waktu kurang lebih 50 menit. Untuk laptop harga 12 jutaan ya, barunya 12 juta ini kerasa banget sih premiumnya, kelihatan banget perbedaannya dari kasta laptop Asus yang di bawah 7 jutaan gitu atau di bawah 6 jutaan, udah kerasa banget perbedaannya. Namun karena ini laptop udah 3 atau 4 tahunan,
Nah, ini baterainya hanya bertahan kurang lebih ya 3 jaman. Nah, ini untuk ngetik nonton ataupun untuk mengetik browsing sekarang di 39% masih bisa 1,5 jam ya, berarti mungkin kalau full itu 3 jaman lah ya. Lanjut untuk port dan konektivitasnya, Zenbook UM431D ini cukup lengkap ya portnya ya, walaupun bodinya slim ringan tapi portnya cukup lengkap, yaitu satu USB Type C, lalu 2 USB Type A yang biasa untuk flash disk, mouse ataupun hard disk eksternal, lalu satu HDMI yang bisa kita sambungkan ke proyektor ataupun ke TV. Dan juga untuk kelebihan laptop Asus ZenBook ini yaitu didesain premium dan ringan, cocok untuk dibawa kemana-mana. Layarnya Full HD, bezelnya tipis, tampilan luas dan nyaman di mata, suara bagus dan keyboard nyaman, penyimpanannya cukup besar, harga relatif terjangkau ya untuk sekelas Ultrabook lah. Harga relatif terjangkau dibanding Ultrabook sekelasnya di 12 jutaan ini. Namun kekurangan laptop Asus ZenBook ini yaitu tidak ada VGA dedicated, maka kurang cocok untuk gamer ataupun editor profesional. RAM-nya juga tidak bisa di-upgrade, tidak ada port LAN RJ45, hanya bisa internet via WiFi. Layar juga tidak touchscreen dan tidak bisa dibuka hingga 180 derajat, jadi hanya mentok. Nah, sampai segini saja. Oh iya, satu desainnya lagi kita kembali. Di sini dia kita bisa buka dengan satu tangan, lalu seperti biasa. Nah, seperti biasa Asus ZenBook modelnya seperti ini, jadi kayak agak ngangkat gitu. Fungsinya ini dia didesain seperti ini biar sirkulasi panasnya lebih mudah untuk diatur, sirkulasi panasnya bisa lebih enak atau ya lebih bagus sirkulasi udaranya. Lalu cuman kekurangannya memang kalau seperti ini dia selalu kena di tempatnya ya, di bagian bawahnya ini. Lalu untuk kesimpulan, Asus ZenBook UM431D adalah laptop kelas menengah dengan desain premium dan performa mumpuni, cocok untuk mahasiswa, guru, penulis, desainer pemula, pekerja remote, freelance juga bagus banget. Yang pengguna ingin performa cepat untuk pekerjaan harian, nonton dan editing ringan. Kalau kamu ingin laptop stylish, cepat dan nyaman dibawa, Asus ZenBook UM431D sangat layak dipertimbangkan. Itu tadi sedikit review dari saya Asus ZenBook UM431. Tadi review laptop Asus ZenBook UM431D. Jika ada saran dan masukan ya guys ya, bisa tulis di kolom komentar terkait kekurangan video ini, agar nanti kedepannya bisa lebih baik lagi saya sajikan kepada kalian semua, agar lebih enak lagi untuk ditonton, karena saran dan masukan kalian sangat bermanfaat untuk channel Sahabat Laptop. Terima kasih. Banyak kekurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.